DKV itu merupakan akronim ya, singkatan gitu, desain komunikasi visual. Kalau misalkan didefinisikan tuh kata desain itu artinya merancang, membuat. Kemudian kalau komunikasi itu proses menyampaikan pesan antara komunikator ke komunikan, kemudian menghasilkan feedback atau umpan balik. Nah, sedangkan kalau untuk visual itu adalah tampilan, penglihatan, bisa dilihat. Jadi ya sederhananya gampangnya itu ya kalau misalkan dirancang kalimat-kalimat tersebut, ya kalau saya ya selalu mendefinisikan DKV itu adalah ya bagaimana kita merancang ya komunikasi yang efektif dengan media visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Empoters, kembali lagi dalam acara Empot Marif Podcast. Perkenalkan, nama saya Egim dari kelas 11 DKV 1. Pada episode kali ini saya akan membahas topik tentang lulusan DKV bakal jadi apa ya? Untuk membahas topik tersebut, saya sudah bersama Bapak Pratama Putra SIKOM selaku Kepala Jurusan DKV di SMK Marif Jakarta. Halo Bapak Tama, apa kabar? Alhamdulillah baik Egin. Egin gimana kabarnya? Alhamdulillah, Egim juga baik. Akhir-akhir ini kesibukannya apa nih Pak kira-kira? Kalau untuk kesibukan ya seperti biasa ya alhamdulillah saya diamanatkan sebagai kepala program. Ya saya paling hanya menjalankan program-program yang sudah kita rencanakan di awal tahun ajaran, dan kemudian paling untuk job lainnya itu saya sedang mempersiapkan untuk perlombaan Harla atau ulang tahun Lembaga Pendidikan Maarif NU untuk tingkat nasional. Paling ya itu aja sih kalau untuk akhir-akhir ini yang sedang saya lakukan. Kalau Egim boleh tahu, Bapak ini udah berapa lama sih ngajar di SMK Marif Jakarta? Kalau misalkan ditanya berapa lama, saya nggak pernah menghitung waktunya Gin. Tapi kalau misalkan gini ya, jika ada orang bertanya ke saya, pertama udah berapa lama sih di SMK Maarif gitu ya? Ya saya akan selalu menjawabnya ya seumur jurusan DKV SMK Maarif. Karena kalau misalkan ya mohon maaf ya kalau misalkan saya boleh sombong gitu ya, saya pantas lah kalau misalkan saya bicara saya ini foundernya DKV SMK Maarif. Jadi dari awal banget DKV SMK Maarif berdiri diadakan yang dulu namanya multimedia, kemudian karena ada program SMK Pusat Keunggulan yang mengharuskan kita menggunakan kurikulum Merdeka dan merubah nama dari multimedia menjadi DKV, ya kurang lebih sudah sekitar 6 tahun jurusan DKV ini ada di SMK. Oke, sebelumnya memang bedanya multimedia sama DKV itu apa sih Pak? Kalau bedanya ya sebenarnya kalau misalkan dibilang beda ya tidak terlalu banyak sih gitu. Yang pertama itu kalau misalkan kita bicara soal pembelajaran ya bedanya apa sih multimedia sama DKV? Ya di DKV itu kompetensi kaliannya hanya lebih terfokus saja. Sedangkan kalau untuk multimedia itu kalau menurut saya pribadi yang pernah mengajar di bidang multimedia itu terlalu luas kompetensi kaliannya. Karena dari sepengetahuan dan pengalaman saya mengajar di multimedia itu hanya di jurusan multimedia yang dimana sudah mewakili banyak-banyak jurusan kompetensi kalian SMK lain. Contoh nih misalkan RPL di multimedia belajar bahasa pemrograman. Kemudian apalagi TKJ, ternyata di multimedia juga belajar komputer jaringan dasar. Apalagi animasi, multimedia juga belajar animasi. Dan sampai videografi, sampai desain grafis, semua diambil tuh di multimedia. Tapi kalau misalkan DKV lebih terfokus dari pembelajaran kompetensi kalian apa yang ibaratnya akan dibekalkan ke peserta didik gitu. Jadi untuk bedanya seperti itu. Pengertian dari DKV sendiri itu apa? Kalau oke, kita saya sering dengar nih kalau misalkan pertanyaan DKV itu apa, pengertiannya apa. Saya juga sering banget nonton podcast di luar sana yang membahas soal DKV. Tapi saya akan bahas dari perspektif bidang saya karena saya kan orang komunikasi gitu. Karena banyak nih kalau misalkan yang menerangkan soal DKV nih di bidang seni lebih ke arah seninya.
Kemudian di bidang teknologi lebih ke arah teknologinya. Jadi saya akan ibaratnya menjawab dengan perspektif. Tapi sebelum saya menjawab, saya pengen nanya dulu nih kayak gini. Egim sendiri sebelum masuk DKV karena apa gitu? Baru saya bisa menjawab DKV itu apa. Egim masuk DKV karena dari kecil Egim ada hobi gambar, mewarnai, terus juga fotografi. Abis itu waktu Egim SMP itu pernah dipercayain sama guru Egim buat ngedit lomba video. Oke, jadi gini, hampir setiap tahun anak-anak baru yang masuk ke bidang DKV saya tanya, tujuan kamu masuk DKV itu apa? Dan jawabannya hampir sama seperti Egy. Pak, saya karena hobi ngedit video. Pak, saya karena hobi fotografi. Tapi bagi saya yang perspektifnya adalah orang komunikasi, DKV itu bukan soal ngedit, bukan soal ya ibaratnya fotografi saja gitu. Jadi gini, kita biar gampang kita mendefinisikan secara namanya saja. DKV itu merupakan akronim ya, singkatan gitu, desain, komunikasi, visual. Kalau misalkan didefinisikan tuh kata desain itu artinya merancang, membuat. Kemudian kalau komunikasi itu proses menyampaikan pesan antara komunikator ke komunikan, kemudian menghasilkan feedback atau umpan balik. Nah, sedangkan kalau untuk visual itu adalah tampilan, penglihatan, bisa dilihat. Jadi ya sederhananya gampangnya itu ya kalau misalkan dirancang kalimat-kalimat tersebut, ya kalau saya ya selalu mendefinisikan DKV itu adalah ya bagaimana kita merancang ya komunikasi yang efektif dengan media visual. Ya media visual itu ya tidak dalam ruang lingkup sempit loh ya, karena bahkan kalau untuk media visual itu dibagi dua loh. Yang pertama ada still image, gambar diam, ya contohnya kayak poster, kemudian ada foto, ada lukisan. Kan anak DKV juga sering bikin kayak gitu kan ya. Terus kedua yang itu ada motion image atau gambar bergerak, contohnya kayak animasi. Ya kalau untuk anak DKV animasi hanya cukup sampai seni animasi 2 dimensi tapi motion grafik. Jadi yang lebih ke arah ke media massa gitu. Motion grafiknya sering dipakai di media massa. Kemudian ada videografi pun juga kita belajar, tapi kita tidak bikin film. Kita lebih banyak menuju ke arah-arah yang berhubungan dengan marketing atau advertising. Jadi itulah yang pembeda kita, ya kita belajar bikin video, tapi bedanya main broadcast mempelajari soal film, kita mempelajari soal iklan. Ya pada intinya sama saja, tapi ya konseptualnya saja yang sedikit berbeda. Bapak bisa gak kasih alasan ke Egim kenapa sih kita harus pilih jurusan DKV? Alasan kita harus memilih jurusan DKV. Yang pertama, DKV ini adalah jurusan yang bakal survive setidaknya ya 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Apalagi Indonesia sedang bikin program Indonesia 2045 emas nih. Ibaratnya kita sudah berubah tuh dari 4.0 ke 5.0, dari hanya dari pertama awal itu dari teknologi otomatisasi berubah ke digitalisasi. Jadi ditambah lagi dengan nama digital. Kalau orang dulu nih, anak-anak zaman dulu kalau ditanya, kamu udah gede mau jadi apa? Oh mau jadi polisi, oh mau jadi presiden, oh mau jadi tentara. Tapi kalau anak zaman sekarang kalau ditanya nih, kamu mau jadi apa? Aku mau jadi YouTuber. Aku mau jadi YouTuber gaming. Aku mau jadi selebgram. Aku mau jadi seleb TikTok. Jadi sudah berbeda masanya dan media-media tersebut itu yang merupakan ya di bidang DKV desain komunikasi di bidang desain komunikasi visual. Ya pada intinya ya alasan kenapa kita harus milih DKV karena jurusan ini yang bakal survive di industrinya dan masih banyak dicari oleh banyak perusahaan, apalagi sekarang Indonesia kan lagi tumbuh-tumbuhnya nih startup, kemudian perusahaan-perusahaan host di bidang-bidang seni digital. Nah itulah yang ya ibaratnya akan terserap lah banyak tenaga-tenaga DKV ke industri. Bahkan yang terakhir kali yang cukup nyeleneh itu saya pernah melihat bahkan pemakaman punya sosial media. Jadi, nah yang mengelola sosial media tersebut
konten-konten sosial media tersebut ya siapa? Ya kita anak-anak DKV gitu, kita orang-orang DKV. Ya pada intinya memang ya kita lagi di atas angin ke depannya. Sudah tidak bisa dipungkiri, memang sudah zamannya ya di era kita. Digital dan DKV itu akan. Oke, sahabat Empoters yang lagi nonton nih pasti kan banyak ya Pak yang mau lanjut ke universitas. Menurut Bapak, jurusan kuliah yang linear sama DKV itu bagaimana? Kalau misalkan jurusannya linear dengan DKV, ya sudah pasti kita akan milihnya DKV-nya, Desain Komunikasi Visual. Tapi gini, eh, saya itu ibaratnya untuk menambah kemampuan, ibaratnya biar saya lebih multitasking, lebih multi talenta. Saya biasanya kalau misalnya sudah masuk ke bidang, saya akan belajar bidang lain. Ya kalau untuk hal-hal bidang yang dekat sama DKV itu ya contoh ibaratnya sarana informatika, misalkan sarana informatika kan hanya belajar dari segi software, pemrograman, kemudian website. Nah kebetulan DKV juga masih ada tuh masuk tuh sisi-sisi dari desain UX yang dimana sekarang dibutuhkan untuk pembuatan website. Nah kemudian kalau misalkan di jurusan lain ya contoh bisa juga masuk ke ranah broadcasting karena kan kita sudah biasa tuh dengan yang namanya kamera, video maupun foto. Nah kemudian bisa juga ke jurusan-jurusan seni karena teori-teori dari seni itu ibaratnya kayak seni rupa itu hampir sama sama DKV. Kita mau jago desain tuh harus ngerti nirmana dulu yang dimana itu ada di pelajaran seni. Jadi ya banyak lah opsional jurusan yang dimana yang bisa kita ambil untuk orang-orang DKV gitu. Ibaratnya kita yang sudah lanjut ibaratnya ada di bidang DKV untuk melanjutkan jenjang pendidikan itu sangat banyak opsionalnya untuk menambah ya khususnya ya dengan niatan kalau emang mau melanjutkan sisi kalian yang lebih advance lagi ya kamu bisa lanjutkan lagi DKV-nya. Tapi kalau kamu ingin menambah talent atau kemampuan kamu biar kamu bertalent kalau bisa menambah yang tadi saya sebutkan jurusan ya seenggaknya kompetensi kalian ini mesti berdekatan dengan DKV. Berarti cara belajar yang benar di jurusan DKV gimana tuh Pak? Belajar yang benar gitu. Kalau misalkan kita bicara soal benar itu hampir semua orang metodenya beda-beda. Dari kasus yang saya sering temui di bidang pendidikan khususnya untuk jurusan kejuruan DKV itu ini saya nggak bilang salah tapi saya rasa agak kurang oke aja gitu kalau untuk belajar di bidang kejuruan tapi modelnya seperti ini contoh saya sering banget nemuin di mana metode pendidikan di bidang kejuruan khusus DKV itu dengan modenya tutor how to make it. Nah nanti ditakutkan jika anak tersebut mendapatkan studi kasus proyek yang berbeda, dia akan bingung. Kenapa? Dia hanya belajar berdasarkan hafalan, step by step. Bagaimana cara membuat ini? Ya kalau misalkan cara belajar seperti itu kan ya apa bedanya loh dengan YouTube gitu ya. Kamu gak usah ke sekolah SMK, di YouTube banyak gitu. Nah kamu kalau lebih bagus itu belajar itu bagaimana kau belajar dari sisi fundamental dulu, dasarnya dulu. Yang pertama, modal kamu sabar. Belajar dulu dari hal yang dasar, contoh, kamu pengen jago videografi, itu apa sih yang harus kamu kuasain dulu? Yaitu fotografi. Karena hal-hal yang ada di videografi itu dasar-dasarnya ada di fotografi. Kayak framing, kayak angle, kemudian ada namanya pengaturan cahaya dalam kamera atau sudut exposure, tata lighting. Di videografi hanya menambahkan ya satu sisi ya seperti misalkan namanya kamera movement atau pergerakan kamera. Jadi kamu pengen jago videografi ya fundamentalnya di fotografi kamu patenkan dulu. Nah kemudian kamu belajar desain. Ya kamu harus belajar dulu tuh ibaratnya kamu bagaimana caranya kamu bisa membuat berbagai macam gambar dari beberapa perspektif. Berarti kamu harus tahu namanya nirmana. Warna pun juga
kamu warna juga harus tahu yaitu juga ada di nirmana. Berarti kalau pengen kamu belajar jago desain ya sisi seni ya kamu harus belajar nirmana dulu, yang dimana ada di pelajaran seni. Nah kamu pengen jago apa lagi nih? Animasi. Ya animasi udah pasti kamu juga harus jago menggambar, kemudian kamu harus tahu dulu namanya teori animate, ibarat ibarat kalau sekarang tuh animasi itu ada namanya teori 12 prinsip animasi. Jadi belajarlah dari hal-hal yang fundamental agar kamu tuh tidak hanya jago itu, tapi jago hal lainnya. Ibaratnya di saat kamu dapet studi kasus yang lain, kamu akan bisa karena kamu tidak menghafal, tapi kamu memahami dan menguasai gitu. Jadi beda ya anak-anak nih. Ya bisa kalian belajar dengan tutorial YouTube tuh, ya kalian hanya bisa buat itu aja. Kemudian setelah kalian bisa membuatnya, abis itu kalian lupa lagi. Beda ya. Jadi ingat, sabar, kemudian belajarlah dari hal-hal yang fundamental dan kita terlebih dahulu. Oke, berarti lulusan DKV itu gampang masuk kerja dong, Kak? Ya, kalau misalkan saya disuruh menjawab apakah lulusan DKV itu mudah masuk kerja, ya yang tadi saya sampaikan, ya emang sekarang itu eranya kita. Kalau misalkan dibilang lapangan pekerjaan kita di bidang DKV itu luas. Tapi gini, SMK itu dibentuk ibaratnya tidak hanya untuk menumbuhkan sumber daya manusia yang siap kerja, tapi juga memunculkan lapangan-lapangan pekerjaan. Nah, orang-orang DKV itu tidak tidak perlu takut dia akan menganggur, tidak perlu takut dia itu akan tidak punya pekerjaan. Saya punya kok murid yang sudah lulus jadi alumni. Saat saya tanya, kamu kerja apa? Saya nggak kerja. Kenapa nggak kerja? Lebih besaran saya jadi freelancer, Pak, ketimbang saya bekerja. Kalau bekerja digaji 4,5 juta, 7 juta gitu sebulan. Tapi saya jadi freelancer hanya sekali proyek saya dibayar bisa sampai 4 juta. Itu pun tidak sampai seminggu. Nah, berarti kan ibaratnya peluang kita sukses ibaratnya untuk mencari nafkah, untuk mencari uang, untuk mencari cuan gitu ibaratnya di bidang DKV itu tinggi. Kita tidak perlu apa ya takut. Kita punya kalian, kita punya kompetensi dan gini. Cara gampangnya adalah ya DKV kan bidangnya banyak ya, ada fotografi, ada desain, ada audio video tapi khususnya lebih ke arah advertising, ada animasi khususnya ke arah motion grafik. Kamu tidak harus jago semuanya. Coba kenapa tidak harus jago semuanya? Kenapa tuh, Pak? Ya karena gini, lebih baik kamu menguasai satu bidang tapi levelnya sampai expert. Maksudnya expert itu ahli lo ya. Ketimbang kamu menguasai banyak hal dan setengah-setengah. Dan saat kamu sudah ahli, ya ibaratnya value kamu itu di industrial DKV, yaitu industri ekonomi kreatif, itu juga kan lebih tinggi, lebih mahal. Jadi di saat kamu jadi freelancer, ya penghasilan kamu bakal lebih besar daripada kerja gitu. Jadi bukan masalah soal lapangan pekerjaannya, tapi kita DKV memang nggak ketergantungan sama namanya lapangan pekerjaan. Kita yang bikin. Kita yang bikin. Kalau misalkan yang lain berharap jadi kameramen di production house di televisi, kita bikin TV-nya, kita bikin production house-nya. Yang lain ibaratnya berharap bekerja di percetakan, kita bikin percetakan. Nah, kenapa? Kita punya kemampuan. Oke, ngomong-ngomong soal pekerjaan nih Pak, tadi kira-kira profesi untuk bidang DKV di industri itu bagaimana? Kalau misalkan berdasarkan klaster KKNI yang dimana dikeluarkan oleh Kemenaker Ketenagakerjaan, DKV itu dibagi beberapa bidang profesi. Ada yang dimana operator junior desain grafis, karena kan kalian SMK ya level 2 ya, jadi junior belum senior. Nanti kalau misalkan kalian naik level
kompetensi kalian udah bukan junior lagi tapi senior. Ada junior desain grafis, ada junior motion graphic designer, ada junior operator videografi, kemudian ada content creator yang saya bilang tadi tuh. Anak zaman sekarang ditanya pengen jadi apa, pengen jadi content creator, pengen jadi youtuber. Kemudian yang terakhir adalah ya desainer UI dan UX. Jadi banyak banget profesi yang bisa kita ambil dan tidak hanya kita buat kerja, ya mungkin ya kita jadikan bidang itu jadi tempat kita mencari uang. Kita bikin sendiri usahanya. Jadi ya itulah profesi-profesi yang bisa kita ambil. Dan semua bidang kita bisa masuk. Wah, banyak banget ya teman-teman ilmu yang kita dapat dari episode kali ini. Kita udah ngobrol panjang banget nih Pak. Iya nih ya. Egim boleh Nggak gak berasa ya? nanya terakhir Oke, aja? boleh. Gini. Masa depan lulusan anak DKV bakal kayak gimana sih Pak? Masa depan lulusan anak DKV saya akan nyebut dengan satu kata. Cerah. Kenapa cerah? Yaitu yang tadi saya bilang, anak DKV jangan takut nganggur. Lapangan pekerjaan kagak ada, ya kita bikin sendiri pekerjaan tersebut. Kita punya kemampuan, punya keahlian yang dimana bisa kita buat jadi bidang usaha. Ya kan kalau usaha bidang ekonomi kreatif itu enggak benar-benar melulu harus punya kantor yang besar. Kita bisa dari rumah. Bisa dari rumah kita buka usaha, contohnya misalkan foto wedding, kemudian jasa-jasa edit foto, jasa-jasa desain dan lain. Dan masa depan akan cerah. Yang tadi saya bilang, anak DKV itu tidak takut menganggur gitu, tidak takut lapangan pekerjaan sempit, malah semakin banyak opsional yang bisa bikin kita lebih survive lagi di masa yang akan datang. Jadi ya buat kalian yang masuk ke jurusan DKV nih, kalian sudah tepat mengawali ya karir kalian gitu ibaratnya. Kalian udah memilih bidang yang tepat di era yang tepat. Oke, terima kasih Bapak Pratama Ya, Putra sama-sama, atas Egy. waktunya. Oke, buat sahabat Empoters yang suka sama videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tungguin episode selanjutnya Ma'arif Podcast. Bye-bye.